PKK. Coba gambarnya Mbak Dina. Nah, ini nggak ada pinnya, tapi nanti ada pinnya ya Bu ya, ada pinnya ya Bu. Terus pakai celemek. Peserta yang dipajang di meja itu adalah untuk resep menu 3 menu dan cara memasaknya. Lebih baik lagi kalau dikasih untuk kadar gizinya berapa, mengandung gizi berapa. Itu ada dipajang di akrilik ya, supaya bisa berdiri. Itu ada di meja. Dan nomor meja, nanti nomor meja disediakan oleh panitia. Di meja tidak boleh ada nama kabupaten kota. Yang ada adalah nama nomor meja aja. Juri tidak akan tahu ini kabupaten kota mana. Nanti bukannya gimana nanti caranya juri mengetahui bahwa untuk bahan baku menu balita dan menu kudapan itu tidak ada di daerah kami. Kan nanti bahannya sudah di-email ke panitia sebelumnya. Bahan-bahan yang Bapak Ibu email itu nanti kami serahkan ke juri. Jadi juri sudah bisa menilai, sudah bisa memastikan bahwa komoditas ini ada di kabupaten kota peserta atau tidak. Untuk celemeknya, monggo. Celemeknya dari modelnya kabupaten kota di mana monggo. Next, ya. Ini mekanismenya Rombal. Mengumpulkan formulir pendaftaran form 1, surat pernyataan keaslian resep masakan form 2, dan resep masakan yang akan dilombakan pada peserta maksimal 3 hari sebelum penyelenggaraan lomba berupa soft file ke alamat email yang tertera di juknis. Kalau pelaksanaan tanggal 18 kita sepakati 3 harinya berarti tanggal 15 ya. Berarti tanggal 15 panitia sudah terakhir untuk menerima resep masakan dari peserta form 1 dan form 2. Peserta wajib melakukan registrasi ulang keikutsertaan pada lomba masak menu serbalikan maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan untuk semua kategori lomba. Jadi Bapak Ibu nanti kami menunggu Bapak Ibu di Diandra seperti biasanya, ya, seperti biasanya. Tapi kalau tahun kemarin untuk undian meja kami laksanakan H-1, tapi untuk tahun ini nanti kita undi di sini. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui nomor meja berapa. Peserta wajib melakukan tugas. Pihak panitia menerangkan jalannya acara dan ketentuan dalam pelaksanaan perlombaan. Sudah saya jelaskan. Menentukan nomor meja peserta. Penomoran dilakukan secara acak dengan cara diundi undian yang telah disiapkan oleh panitia pada pelaksanaan technical meeting. Jadi nanti setelah ini kita mengundi untuk nomor meja. Peserta perlu menyiapkan masakan yang ditampilkan di atas meja dengan cara dicetak untuk masing-masing kategori menu keluarga. Jadi yang ada di atas meja hanya resep masakan dan cara memasaknya. Tidak boleh ada nama kabupaten kota. Peserta tidak diperbolehkan mendekorasi meja menggunakan alat-alat pagar seperti palu, paku yang dapat merusak peralatan yang disiapkan panitia. Peserta hanya diperbolehkan membawa dekorasi berupa taplak meja dan garis
bersifat edible. Persiapan. Sebelum lomba masak ikan dimulai, penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut. Persiapan peserta lomba dilakukan H-1, berarti tanggal 17 Juli. Sebelum pelaksanaan lomba berlangsung, biasanya sih malam, karena dari pihak EO itu harus menyiapkan untuk area lomba itu mulai pagi jadi sampai malam. Jadi nanti bisa dicek kalau habis maghrib sudah ditata untuk mejanya, berarti Bapak Ibu kan sudah tahu nomor mejanya, berarti bisa langsung diberi tapla atau diberi tapla aja nih, dan yang satunya diberi tapla dan juga lapisan plastik. Persiapan peserta pada waktu tersebut meliputi memasang taplak meja dan nomor meja. Nomor meja nanti yang memasang adalah panitia. Jadi Bapak Ibu nanti langsung mencari nomor meja yang sudah dipasang oleh panitia. Taplak meja tidak boleh menutupi kaki meja. Jadi kesepakatan kita adalah maksimal 1/3 dari tinggi meja. Di bawah meja bersih, tidak boleh ada gerabah-gerabah atau ada panci, tidak boleh ada troli, tidak boleh. Jadi tidak ada peluang untuk menyusupkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh panitia. Peserta menyiapkan segala keperluan perlombaan dan dekorasi meja display pada area lomba sesuai ketentuan. Seluruh peralatan masak ikan dan keluarga disiapkan atau dibawa oleh masing-masing peserta. Semua peralatannya dibawa oleh peserta. Bu Farida, nanti yang disiapkan oleh panitia itu apa ya? Yang disiapkan oleh panitia adalah bahan baku yang berupa tuna, sebanyak 500 gram, dan air mineral 1,5 liter. Untuk minyak, apapun yang dipakai merek apapun monggo, tapi kan ini bukan endorse ya. Jadi untuk mereknya biar dilepas. Area lomba bersifat steril sesuai dengan pengumuman panitia. Jadi steril maksimal paling terakhir adalah jam 7:00. Sekali lagi, di bawah meja tidak boleh ada peralatan apapun dengan alasan apapun, tidak ada. Bukan cukup ini Bu, tidak ada. Troli Bu, ini untuk untuk apa, tempatnya bumbu kan Bapak Ibu sudah masuk sebelum jam 7, dan bumbu-bumbunya sudah disiapkan di meja. Tidak ada bumbu yang di bawah meja, itu sudah tidak ada. Jadi benar-benar nanti panitia akan melihat kaki dari peserta. Ada 2 kaki di bawah meja. Itu yang dilihat oleh panitia. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau memang ada, langsung kita keluarkan. Kalau seumpama ada, nanti langsung kita keluarkan dan panitia akan naruh di luar pembatas dari area lomba. Nanti monggo dari supporternya bisa mengambil. Jadi nanti panitia pada saat sidak itu gampang. Sebelum nanti ada 2 orang yang menyidak masing-masing meja. Yang satunya ngecek di atas meja, yang satunya ngecek di bawah meja. Yang di bawah meja nggak usah dicek. Apapun yang ada di bawah meja langsung diangkut untuk dikeluarkan. Kecuali kaki. Dalam pelaksanaan lomba masak ikan, peserta wajib memenuhi ketentuan
ketentuan sebagai berikut. Kompornya kompor portable G maksimal membawa 2. Boleh membawa 2. Nanti pada saat latihan Bapak Ibu harus sudah memperkirakan, nanti kan ada ketentuan untuk ukurannya meja. Nanti kalau seumpama saya membawa kompor itu 2, saya taruh di mana ya? Nanti bumbunya ditaruh di mana ya? Kayak gitu. Jadi harus sudah diperkirakan. Karena tidak boleh ada barang di bawah meja. Kalau nanti membawa blender, boleh membawa blender. Nanti dari panitia akan menyediakan berapa titik? 4 titik untuk nanti ada colokan. Jadi nanti lebih baik untuk blender itu nanti ditaruh di meja, begitu sudah diisi, nanti satu peserta, yang satunya menyiapkan memasak atau gimana menyiapkan di meja, yang satunya bisa berlari terbirit-birit berjalan dengan cepat menuju ke arah colokan untuk memblender. Nanti kami usahakan 4 titik itu akan mendekati semuanya. Jadi yang di sebelah sini nanti bisa yang di sebelah sana, yang di sebelah sini gitu ya. Jadi ada 4 meja untuk colokan untuk blender. Jadi untuk kompornya maksimal 2. Tapi sekali lagi diperkirakan diperkirakan nanti itu diukur. Kalau semua saya membawa kompor itu 2, mejanya apa cukup ya gitu. Nah ini alas dan tatakan kompor itu merupakan masuk ke dalam penilaian ketentuan untuk kerapian. Panitia akan memberikan 2 unit meja, yaitu ukurannya 90 kali 180 cm, tingginya 70. Berarti kesini itu adalah 90, panjang itu 90, lebar itu 180 panjangnya, lebarnya itu 80 ke 90, tingginya 70 cm. Kalau ke bawahnya maksimal sepertiga, dibagi aja 70 dibagi 3, berarti 20 cm ke bawah. Dengan ketentuan taplak meja tidak boleh menutupi kaki meja. Ketentuan lain, 1 meja untuk memasak dan 1 unit meja untuk plating ketiga menu. Jadi untuk yang sekali lagi Bapak Ibu, untuk tatakan kompor dan plastik untuk meja yang untuk memasak itu sebenarnya kalau menurut saya adalah wajib, karena kalau untuk tatakan kompor itu masuk di dalam penilaian. Tapi kalau untuk plastik sekali lagi, kalau ada tumpahnya, namanya orang memasak itu kan apalagi dibatasi dengan waktu itu kan mesti keburu-buru. Jadi nanti kalau ada tumpahnya, bumbu atau gimana, Bapak Ibu peserta tinggal mengelap, jadi meja itu sudah kembali bersih. Tapi kalau tidak ada plastiknya, nah itu yang nanti taplaknya itu ternoda itu kan sulit. Nanti kelihatan itu akan mempengaruhi untuk kerapian dan higienitas gitu. Peralatan memasak dan plating tanpa menggunakan rak. Nah, pengalaman biasanya untuk memplating menu, contohnya memplating menu balita, itu sudah ada piring, ada rak. Di rak itu ada
atau apa yang minuman monggo, tapi jangan lupa harus ada air putih. Terus ada kayak apa ya, mangkuk kecil atau piring kecil dan garpu yang kecil kayak gitu untuk juri cicipi. Yang untuk diambil juri itu bukan yang menu yang plating yang utama, karena nanti akan diambil. Jadi untuk seumpama untuk menu balita itu sudah mulai di piring, tapi itu harus lagi ada kecil itu yang untuk jadi tiga kayak gitu ditaruh di piring kecil itu untuk juri. Jadi juri tidak akan merusak untuk platingan Bapak Ibu. Bahan pendukung masakan lainnya misalnya minyak goreng, gula, garam. Penggunaan penyedap rasa dan bumbu instan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Bu, kemarin ini permintaan dari juri. Bu, tolong bilangkan sama peserta. Untuk bumbu hanya boleh dikupas. Tidak boleh ada yang dihaluskan. Jadi untuk bumbu pada saat nanti juri itu menanyakan bumbu-bumbu apa, jadi Bapak Ibu sudah bisa memperlihatkan ini bawang merah, bawang putih, boleh sudah dikupas dan sudah dibersihkan. Jadi di area lomba Bapak Ibu sudah nggak usah mengupas, nggak usah mencuci. Demikian juga sayur tidak boleh dipotong, hanya boleh dibersihkan saja. Baik itu untuk hiasan hiasan di piring ataupun untuk memasak, tidak boleh dipotong. Nanti waktu 30 menit yang untuk menu kudapan dan untuk balita, waktu 30 menit itulah untuk Bapak Ibu peserta untuk menyiapkan dari pemanis itu ya, dari sayuran atau buah-buahan untuk melengkapnya di piring. Tidak boleh sudah dipotong. Biasanya kalau aku kan sudah dibentuk tomat sudah dibentuk kayak mawar, nah itu nggak boleh. Nanti kalau ketahuan panitia langsung diambil sama panitia. Pada saat sidak, jadi Bapak Ibu biar nanti nggak ada komplain ya. Sekali lagi dicatat, pada saat sidak panitia akan melakukan sidak di masing-masing meja itu jam 7 pagi. Di meja, di atas meja itu sudah ada satu piring untuk menu kudapan, satu piring untuk menu balita, dan satu piring kecil untuk juri masing-masing menu balita dan kudapan. Terus ada lagi bumbu untuk menu keluarga. Bumbu dalam keadaan sudah bersih, hanya dikupas. Sayur juga seperti itu. Terus di atas meja juga ada bahan baku dari panitia, ada air mineral dari panitia, minyak goreng dari peserta. Peralatan semua yang ada di peserta monggo ditaruh di atas meja. Apabila ada panci atau penggorengan, tidak boleh dalam keadaan tertutup. Garnis, kalau mau ada garnis boleh, tapi tidak boleh sudah dalam kalau garnis itu Bapak Ibu sudah siapkan malamnya, tidak apa, hanya garnis ya.
Saya suruh mengukur ke bawahnya maksimal adalah 20 cm. Tambah untuk 2 meja, 1 meja dilapisi plastik dan tatakan untuk kompor. Di bawah meja tidak boleh ada barang-barang kecuali kakinya beserta. Kalau nanti butuh untuk mengukus, ya berarti Bapak Ibu kan bawa diagram ya, mengukus itu harus dalam keadaan terbuka. Monggo ditaruh di atas kompor, tidak apa-apa, tapi harus dalam keadaan terbuka. Kalau tidak terbuka nanti daripada diambil sama panitia untuk dibukain, tambah nanti bisa merusak tatanan Bapak Ibu. Pelaksanaan lomba, waktunya untuk menu keluarga pukul 8 sampai dengan 9. Pukul 7.30 sampai dengan jam 8 selama 30 menit adalah waktu untuk mendisplay menu balita dan menu kudapan. Tadi sudah ya disertai dengan set ya dan dokumentasi. Waktu pada saat untuk memplating menu balita dan menu kudapan nanti akan diberi aba-aba oleh panitia. Demikian juga untuk menu keluarga juga nanti pada saat start akan diberikan aba-aba oleh panitia. Tunggu dari sudah ya. Terus peserta lomba ada 2 orang tim penggerak PKK dari kabupaten kota. Terus peserta diharapkan menguasai seluruh informasi dan mampu menjelaskan tentang menu yang dilombakan. Jadi untuk kabupaten kota yang pada hari ini tidak mengikutsertakan untuk PKK, kami mohon memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada tim penggerak PKK yang mewakili dari kabupaten kota itu. Kasihan nanti kalau informasi yang sudah disampaikan oleh panitia tidak disampaikan kepada peserta karena nanti dari dinas pendamping tidak bisa masuk ke dalam area lomba. PKK lah yang akan membawa nama kabupaten kota itu, menjawab pertanyaan juri, menyiapkan dari meja-meja untuk lomba masak, itu semua adalah peserta. Dan mohon maaf karena sudah berulang kali memang kejadian dari tahun ke tahun, untuk dinas yang mensupport atau mendampingi, kalau sudah panitia sudah memberikan aba-aba clear untuk area lomba, kami mohon untuk segera keluar dari area lomba. Bu, apa nanti ada hadiah doorpress untuk itu Bu, untuk gel-gel ada, silakan dipersiapkan untuk gel-gel untuk peserta. Nanti panitia akan memberikan hadiah hiburan untuk gel-gel. Apakah boleh membawa peralatan Bu untuk supaya boleh? Tapi jangan terlalu heboh. Jadi yang heboh itu adalah gerakan dan suara, gitu. Tapi kalau seumpama membawa peralatan kendang itu nggak apa-apa, tapi harus sabar. Apabila dari peserta diketahui oleh panitia membawa masakan jadi untuk menu keluarga dan juga tidak mentaati semua aturan yang telah ditetapkan di IPMIS ini, maka peserta akan didiskualifikasi untuk semua kategori. Bukan dia kok semua kategori? Ya iyalah, pemenangnya adalah akumulasi dari 3 menu. Ya kalau tahun kemarin berdiri sendiri. Nah sekarang kalau tidak saya diskualifikasi untuk 3 menu terus gimana? Seumpama ada kecurangan di menu keluarga, saya dis untuk menu keluarga, menu balita dan menu kudapannya tidak saya dis. Ternyata menu kudapan dan menu balitanya 2
Penjurian. Selama penjurian berlangsung, selain peserta tidak diperkenankan masuk di dalam area lomba, ya pasti yang menjadi area lomba hanya ada 2 ibu-ibu atau 2 bapak ibu atau 2 bapak-bapak dari peserta PKK. Jangan lupa memberikan SK bukti untuk memang anggota dari PKK. Tim juri akan menilai semua aspek penilaian yang terdiri dari kreativitas, penyajian, cita rasa, higienis, dan aman dikonsumsi serta keterampilan memasak. Juri berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pemenang ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atau nilai tertinggi yang dihimpun dari masing-masing kategori lomba. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Ini yang terakhir yang penting Bapak Ibu. Panitia tidak menerima kolusi dan nepotisme untuk penilaian lomba. Tidak ada lobby-lobbyan, tidak ada pendekatan-pendekatan dengan panitia. Panitia lebih anak buah saya suruh pasang pada sangat. Siapa yang akan mendekati sistem, pasti mereka akan lapor. Pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang nanti Bapak Ibu setelah jam 9 itu, setelah dari panitia menyatakan time is out, waktu habis, maka dari juri langsung berkeliling ke 26 dari peserta meja itu untuk menilai yang menu keluarga. Nanti dari masing-masing panitia, Mas Jovan, Mbak Nigar, Mbak Belinda, ada Tanti Bu Linda, ada Mas Rizky, nanti akan mendampingi dari juri. Begitu juri sudah selesai langsung diambil, nanti disetorkan ke Mas Rozak. Mas Rozak nanti sebelumnya sudah menyiapkan untuk formula untuk penghitungan dari penilaian dari juri. Jadi nanti akan tidak menunggu semuanya selesai masing-masing panitia, tidak. Jadi nanti dari masing-masing panitia nanti akan menugaskan dari tim seksi APPL untuk mendampingi juri. Begitu juri sudah selesai, langsung dibawa ke Mas Rozak untuk dimasukkan ke dalam form penilaian. Pengumuman pemenang seremonial Bapak Ibu nanti akan dimulai pukul 9. Jadi nanti mohon maaf untuk yang peserta PKK tidak bisa langsung masuk ke seremonial gate. Jadi masih menunggu di masing-masing meja untuk menunggu berdirinya penjurian. Tapi dari pendamping itu bisa masuk di tempat seremonial. Nanti Bapak PJ Gubernur akan hadir dan Ibu PJ Ketua PKK Provinsi Jawa Timur juga hadir. Nanti seremonial akan dilaksanakan pukul 9. Nanti rencana Ibu PJ dan Bapak PJ Gubernur itu akan berkeliling ke meja-meja untuk melihat hasil masakan dari Bapak Ibu. Makanya yang diicip oleh juri itu jangan merusak rating utamanya. Sediakan sendiri untuk juri. Nanti pada saat seremonial itu, sambil menunggu juri untuk menilai ke 26 peserta, maka nanti di dalam ballroom akan ada demo set. Demo set
Surabaya, dan juga Ibu PJ Ketua PKK Provinsi Jawa Timur dan didampingi oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Nanti bahannya apa? Sama, bahannya tuna. Bahannya yang dipakai untuk masak sama, kan dari chef. Nanti hasil masakan nanti akan saya kemarin sudah bilang sama chefnya chef, nanti apa itu bawa asisten ya dia bawa. Jadi nanti chefnya juga akan menyediakan masakan, hasil masakan ini akan dibagikan ke ibu-ibu. Nanti menyediakan mati dapur. Jadi nanti siapa yang di depan akan kebagian. Hadiah nanti Bapak Ibu pengumuman nanti akan diumumkan oleh chef. Setelah kegiatan seremonial lomba demo itu selesai, nanti tiba waktunya chef untuk mengumumkan di atas panggung dari peserta mana yang berhak untuk mengodol juara. Tapi yang diserahkan pada hari itu hanya piala dan simbolis untuk pemenang, untuk uang tunai simbolis. Bu, ada apa diserahkan? Nanti diserahkan pada saat Harkanas bulan November. Jadi secara otomatis PKK yang akan menang nanti wajib hadir di hari ikan Harkanas dan ikan nasional di Provinsi Jawa Timur. Nanti untuk juara uangnya akan diserahkan oleh Ibu Ketua Pemerintahan pada Harkanas bulan November nanti. Dan juga sertifikat untuk pemenang juga akan diserahkan pada Harkanas bulan November. Tapi untuk semua peserta nanti akan dapat sertifikat juga sebagai peserta lomba masak serbaikan tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2024. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan pada saat pra-tender meeting, untuk 26 kabupaten kota yang mengikuti lomba masak akan mendapatkan undangan sebanyak 5 orang. 3 orang dari pendamping dari dinas, 2 orang tim penggerak PKK yang memasak. Tetapi selain 26 kabupaten kota ini, berarti ada 12 kabupaten kota yang mendapat undangan untuk menghadiri hanya 3 orang, yaitu untuk dinas. Monggo kalau dari dinas juga mengikutkan PKK. Tapi kalau PKK-nya kan tidak ikut memasak, jadi sebaiknya itu dari dinas. Tapi nanti Bapak Ibu pada saat Harkanas semua kabupaten kota nanti seperti tahun kemarin kami akan membuat surat undangan itu 2. 1 untuk dinas sebanyak 3 orang, 1 lagi untuk ketua tim penggerak PKK dan di pendampingnya 1 orang untuk Pokja. Terus gimana Bu Farida yang untuk pemenang? Kecuali untuk yang pemenang ada tambahan kuota 2 orang. Terus sekarang